Nasib sial menimpa artis senior Dorce Gamalama. Keinginannya untuk menjual rumah ternyata berbuntut masalah. Ya, seorang pembeli bernama Umar berkeinginan menarik kembali uang muka yang telah diberikan. Pembatalan secara sepihak ini membuat Dorce gusar. Dengan tegas, artis serba bisa ini menolak pengembalian uang muka yang telah diberikan kepadanya. Atas kejadian ini, Dorce sempat kehilangan konsentrasi dalam menjalankan ibadah umroh. Apalagi Umar telah melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib. Semoga wajah saya tetap tersenyum pulang dari Mekah. Begini ceritanya, kurang lebih setahun yang lalu, saya punya keponakan namanya Pak Adrian. Dia punya anak. Untuk saya bilang coba deh jual rumah mama tuh yang di Jati Bening gitu, karena yang ini Jati Bening. Jual, oh bisa mah, mau minta 1 miliar sama isi semua. Oke. Terus dia masukin, nggak lama laku nih rumah ceritanya. Nah yang pembeli ini namanya Pak Umar. Saya nggak kenal sebelumnya Pak Umar ini siapa, saya nggak kenal. Omong, akhirnya dikenalin lah sama ponakan saya namanya Pak At ini. Nah dari situ mulailah berkembang. Terus akhirnya dia, kalau saya lupa dia kasih uang pertama berapa gitu, saya terima. Nah itu kedua ketiga, tapi memang tidak ada batas. Artinya gini, saya juga karena saya percaya sama ponakan saya pikir ponakan saya yang ngurusin nih. Minimal saya paling lama itu 1 bulan deh kelar gitu ya. Nah cuman yang sangat gue sayangkan itu, emang saya yang nyuruh gini aja Pak Umar. Kalau memang Pak Umar mau, kan Pak Umar uangnya udah masuk 240. Nah ini kalau secara karena gue juga bego juga, kok nggak ada dia juga nggak kasih kwitansi, guenya juga bego juga, saking percayanya gitu. Udah hampir setahun kok nggak kelar nih rumah gue, bayarnya apa nih, rumah memang kagak mau jual gitu kan. Ya udah, oke Pak Umar saya kembaliin 120. Kata bini, wah nggak bisa lo lewatin, kok nggak bisa, lo udah nempatin rumah gue, lo udah jolimin gue, lo nggak bayar rumah gue, nggak lo nggak jadi rumah gue. Ya terus gue bilang ya udah ambil deh pengacara aja, nanti kita selesai secara hukum ya. Saya sih bukannya apa-apa, bukan masalah 240-nya ya. Lebih dari itu saya bisa keluarin, insya Allah saya masih punya tabungan yang untuk bisa ganti. Tapi bukan begitu caranya dong. Prasangka baik telah ditunjukkan wanita yang akrab disapa Bunda ini. Cicilan uang muka serta hunian rumah gratis untuk ditempati sementara oleh Umar telah ditawarkannya. Namun malah kekecewaan yang didapat Dorce. Dengan berjalannya waktu, terus udah gitu dia bilang dia nggak punya rumah. Ya udah kalau nggak punya rumah, dia menumpang tempat saya. Ya udah, rumah gadang saya kosong. Saya bilang silakan Bapak tinggal rumah saya sementara. Nah udah gitu nggak lama dia bukan pilih rumah gadang, dia pilih rumah yang ada kolam berenangnya. Sementara rumah yang kolam berenang itu ada fasilitas yayasan. Ya udahlah, dia kadung juga dia juga nggak izin sama saya masuk ke rumah yang saya tunjuk. Dia masuk ke rumah yang dia kolam berenang. Ini kan sebenarnya juga udah penyalahan ya, tapi ya sudahlah, karena saya pikir dia punya etiket baik. Saya nggak lama nih ceritanya udah lewat, dan dia udah 4 bulan di tempat saya gratis, nggak bayar, pokoknya listrik yang bayar sih ya. Udah masak di situ, apa di situ terserah deh. Udah nggak lama, ya udah terus saya di otak saya jalan, wah ini kalau begini ntar pasti ada apa-apa nih. Saya udah perasaan saya nih orangnya kayaknya etiketnya nggak benar. Kalau Pak Umarnya jujur, Pak Umar kayaknya sih orangnya baik Pak Umar ya. Tapi saya nggak tahu pihak kedua, pihak ketiga saya nggak tahu. Nah udah gitu nggak lama katanya alasan si bapaknya atau bini ini, di telepon saya kagak ada, di SMS saya kagak ada. Jujur kalau yang dirugikan, saya yang dirugikan oleh Pak Umar dan istrinya. Sekian bulan dia janji sama saya. Logikanya begini, kalau misalnya dalam uang segitu saya kasih surat, saya kan nggak tahu ntar surat saya diputerin gimana. Pokoknya saya kasih surat kalau dia udah lunas. Kalau memang surat saya itu misalnya ada di Penggadean, dia bayar sama saya ambil, saya kasih, kan begitu. Nih, tapi saya nggak tahu secara hukumnya ya. Kalau memang salah ya nanti kita akan pergunakan mediasi seperti apa salahnya gitu ya. Tapi prinsip saya, lu belum bayar gue, ya lu nggak gue kasih surat. Masa lu baru rumah gue lo hargain 825, lu baru kasih duit gue 240, masih berapa persen banyaknya gitu loh. Kok tiba-tiba gue dibilang menggelap dan menipu gitu loh.
Ya, meski sudah dirugikan waktu dan tempat oleh si pembeli, namun Bunda Dorce tetap berpikir positif. Bahkan bila aduan pelapor tidak terbukti, Dorce pun enggan memperpanjang masalah ini. Dorce pun tetap bersedia akan mengembalikan uang mukanya, namun tidak dikembalikan penuh, namun setengah dari uang muka yang telah dibayarkannya. Pengacaranya nih yang Pak Umar nih agak sedikit somse ya, kelihatan ya, nauzubillah ya, ya kelihatan. Jadi memang kan mestinya, tapi nanti kalau memang ini nggak terbukti ya kayak gue bilang mau kata Mbak Mela nih lapor balik. Gue bilang kalau misalnya itu nggak usah lah Mbak, biarlah nggak apa-apa Kak. Pokoknya dilihat aja di muka gue, kalau muka gue penipu ya didoain aja biar gue tobat ya. Tapi kalau muka gue nggak penipu didoain aja ya. Tapi sekali lagi sampai kapanpun Pak Umar dan Bu Umar ya, biar Pak Umar pakai pengacara 10, saya tetap ngembaliinnya 120. Kalau nggak mau ya udah saya ambil semua biar pahala, biar kasih makan anak yatim. Makasih, dia udah lunas. Kalau memang surat saya itu misalnya ada di penggadaian, dia bayar sama saya ambil, saya kasih, kan begitu. Ini, tapi saya nggak tahu secara hukumnya ya. Kalau memang salah ya nanti kita akan pergunakan mediasi seperti apa salahnya gitu kan. Tapi prinsip saya, lu belum bayar gue, ya lu nggak gue kasih surat. Masa lu baru rumah gue lo hargain 825, lu baru kasih duit gue 240, masih berapa persen banyaknya gitu loh. Kok tiba-tiba gue dibilang menggelap dan menipu gitu loh. Ya, meski sudah dirugikan waktu dan tempat oleh si pembeli, namun Bunda Dorce tetap berpikir positif. Bahkan bila aduan pelapor tidak terbukti, Dorce pun enggan memperpanjang masalah ini. Dorce pun tetap bersedia akan mengembalikan uang mukanya, namun tidak dikembalikan penuh, namun setengah dari uang muka yang telah dibayarkannya. Pengacaranya nih yang Pak Umar nih agak sedikit somse ya, kelihatan ya, nauzubillah ya, ya kelihatan. Jadi memang nggak izin sama saya masuk ke rumah yang saya tunjuk, dia masuk ke rumah yang dia kolam renang. Ini kan sebenarnya juga udah penyalahan ya, tapi ya sudahlah, karena saya pikir dia punya etiket baik. Saya nggak lama nih cerita udah lewat, dan dia udah 4 bulan di tempat saya gratis, nggak bayar, pokoknya listrik yang bayar sih ya, udah masak di situ, apa di situ terserah deh. Udah nggak lama ya udah, terus saya di otak saya jalan, wah ini kalau begini ntar pasti ada apa-apa nih. Saya udah perasaan saya nih orangnya kayaknya etiketnya nggak benar. Kalau Pak Umarnya jujur, Pak Umar kayaknya sih orangnya baik Pak Umar ya, tapi saya nggak tahu pihak kedua pihak ketiga, saya nggak tahu. Nah udah gitu nggak lama katanya alasan si bapaknya atau bini ini, di telepon saya kagak ada, di SMS saya kagak ada. Jujur kalau yang dirugikan saya, yang dirugikan oleh Pak Umar dan istrinya. Sekian bulan dia janji sama saya. Logikanya begini, kalau misalnya dalam uang segitu saya kasih surat, saya kan nggak tahu ntar surat saya diputerin gimana. Pokoknya saya kasih surat, kalau di rumah gue, lo udah jolimin gue, lo nggak bayar rumah, nggak lo nggak jadi rumah gue, ya terus gue bilang ya udah ambil deh pengacara aja, nanti kita selesai secara hukum ya. Saya sih bukannya apa-apa, bukan masalah 202, bukan masalah 240-nya ya. Lebih dari itu saya bisa keluar, insya Allah saya masih punya apa namanya tabungan yang untuk bisa ganti. Tapi bukan begitu caranya dong. Prasangka baik telah ditunjukkan wanita yang akrab disapa Bunda ini. Cicilan uang muka serta hunian rumah gratis untuk ditempati sementara oleh Umar telah ditawarkannya. Namun malah kekecewaan yang didapat Dorce. Dengan berjalannya waktu, terus udah gitu dia bilang dia nggak punya rumah. Ya udah kalau nggak punya rumah, dia menumpang tempat saya. Ya udah, rumah gadang saya kosong. Saya bilang silakan Bapak tinggal rumah saya sementara. Nah udah gitu nggak lama dia bukan pilih rumah gadang, dia pilih rumah yang ada kolam renangnya. Sementara rumah yang kolam renang itu ada fasilitas yayasan. Ya udahlah, dia kadung juga, dia juga kenal sebelumnya Pak Umarnya siapa saya nggak kenal. Omong, akhirnya dikenalin lah sama ponakan saya namanya Pak At ini. Nah dari situ mulailah berkembang. Terus akhirnya dia, kalau saya lupa dia kasih uang pertama berapa gitu, saya terima. Nah itu kedua ketiga, tapi memang tidak ada batas. Artinya gini, saya juga karena saya percaya sama ponakan saya pikir ponakan saya yang ngurusin nih. Minimal saya paling lama itu 1 bulan deh kelar gitu ya. Nah cuman yang sangat gue sayangkan itu, emang saya yang nyuruh gini aja Pak Umar. Kalau memang Pak Umar mau, kan Pak Umar uangnya udah masuk 240. Nah ini kalau secara
gue juga bego juga kok, nggak ada dia juga nggak kasih kwitansi, guenya juga bego juga, saking percayanya gitu. Udah hampir setahun kok nggak kelar nih rumah gue bayarnya, apa ini rumah memang kagak mau jual gitu kan. Ya udah, oke Pak Umar, saya kembaliin 120. Kata bini, wah nggak bisa lo lewatin, kok nggak bisa lo udah nempat. Nasib sial menimpa artis senior Dorce Gamalama. Keinginannya untuk menjual rumah ternyata berbuntut masalah. Ya, seorang pembeli bernama Umar berkeinginan menarik kembali uang muka yang telah diberikan. Pembatalan secara sepihak ini membuat Dorce gusar. Dengan tegas, artis serba bisa ini menolak pengembalian uang muka yang telah diberikan kepadanya. Atas kejadian ini, Dorce sempat kehilangan konsentrasi dalam menjalankan ibadah umroh. Apalagi Umar telah melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib. Semoga wajah saya tetap tersenyum pulang dari Mekah. Begini ceritanya, kurang lebih setahun yang lalu, kurang lebih ya, saya punya keponakan namanya Pak Adrian. Dia punya anak. Untuk saya bilang coba deh jual rumah mama tuh yang di Jati Bening gitu, karena yang ini Jati Bening. Jual, oh bisa mah, mau minta 1 miliar sama isi semua. Oke. Terus dia masukin, nggak lama laku nih rumah ceritanya. Nah yang si pembeli ini namanya Pak Umar. Saya nggak